Dan ketika kemarin KDM datang disidak langsung, dan ini bisa langsung diselesaikan dengan sidak gitu ya. Itu perbanyak tukang sapu. Kalau sampah di tingkat keluar selesai, nggak usah lagi diangkut ke Sarimukti. Udah selesai di lingkungan masing-masing, Pak. Biaya lebih murah. Assalamualaikum, Sampurasun. Selamat pagi, siang, sore, malam, teman jalan-jalan seru. Kembali lagi ya di channel Jalan-Jalan Seru, dan semoga kita diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Dan hari ini kita lagi ada di Buah Batu, teman-teman ya, Kota Bandung yang pasti. Dan di sini lagi ramai banget karena ada peninjauan langsung terkait persoalan tumpukan sampah yang katanya sih udah berbulan-bulan dikeluhkan warga dan pedagang ya. Jadi seperti apa sih kondisi sebenarnya di lapangan? Langsung aja kita lihat videonya ya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, comment, share, dan subscribe ya teman-teman. Oke, kita mulai ya. Gas! Hey teman-teman, sekarang kita sedang berada di Jalan Ciwastra ya teman-teman ya. Setelah tadi kita melewati beberapa ruas jalan yang begitu sangat macet teman-teman ya. Sekarang udah rada mending. Kalau di sini sih di Jalan Ciwastra emang nggak terlalu lebar gitu ya. Kemudian juga volume kendaraannya meskipun tidak terlalu banyak, tapi karena jalannya kurang terlalu lebar, jadi berasanya sering banget ketemu sama macet gitu ya teman-teman. Nah dari sini kita belok ke kanan teman-teman ya, menuju ke TPS. Wow. Nah ini teman-teman tuh ya, bisa terlihat sudah cukup lumayan banyak petugas dan yang parkir juga ya gitu. Kita coba lihat-lihat dulu lah. Wih. Nah seperti ini teman-teman ya, pasar Ciwastra tuh kelihatan gunungan sampahnya. Wow, gila banget ya teman-teman ya. Oke lah, kita parkir dulu ya, gas. Oke teman-teman, bisa terlihat ya ini. Wow, sampah menumpuk di TPS Ciwastra, pasar Ciwastra ini teman-teman ya. Dan menurut informasi sih yang sebelah sini itu udah hampir 5 bulan terbengkalai, tidak terangkut gitu ya. Kita bisa lihat di sini. Wih, ini sampai menggunung seperti ini teman-teman ya. Wow. Dan ini cukup lumayan luas tuh. Coba lah. Ini sampai untuk pejalan kaki pun agak sulit gitu teman-teman ya, karena saking banyaknya. Dan ini katanya sih udah hampir hampir 15 tronton kemarin ya. Hari kemarin 15 tronton dan sudah diangkut. Pak. Ih, eta naon eta teh? Bilatung. Tuh. Banyak bilatung ya, dan ini katanya udah hampir 5 bulan Bu ya. Hampir 5 bulan. Udah setahun lah. Udah setahun? Udah setahun. Oh. Yang itu baru yang depan. Oh. Udah hampir setahun gitu Bu yang ini mah. Wow. Kita lihat aja ke belakang ya. Ya, jalan ke sana. Enggak, yang ini aja, yang depan ini udah hampir setahun yang ini. Iya, ini mah sering kalau yang itu. Yang belakangnya. Yang sering ditarik yang itu yang depan. Oh, yang depan. Malahan atuh kudu nama nu ieu heula ya Bu ya. Aduh. Jadi bau atuh banyak. Ini mah udah padat, Pak. Udah padat. Juga,
Nah, kalau kemarin Bu itu udah berapa tronton yang ngangkutin sampah kemarin? 15 ya? Info mah 15 trontonan ya? Lebih ya? Tapi kalau ya, tapi kalau udah lihat sekarang sepertinya udah rada mending ya, berarti udah rada mending ya. Kita harus habis sampai besok. Ya 3 hari katanya ya. Dikasih targetnya 3 hari ya. Benar ini. 15 tronton. Wah mantap. Ini gimana nih seharusnya Pak, Bu? Apakah memang tugas gubernur atau wali kota seharusnya ini? Gubernur kan beda lagi. Udah lagi ya. Tapi yang gerak alhamdulillah KDM ya. Kan yang kesana mah Pak ya, Hah? banjir. Betul. Kan ini, Banjir? Ini kan bau. Oh Iya, banjir. Kalau hujan kebayang berarti Pak ya ini benar. Semua sok lihat aja ke belakang. Oh iya nanti saya lihat lah ke belakang nih. Ke belakang. Oh. Pernah ke sini? Belum pernah. Belum pernah. Waduh. Dan selama 1 tahun itu belum pernah gitu ya. Udah pernah 1 tahun. Padahal ini udah menumpuk udah hampir 1 tahun gitu ya. Wah. 1 tahun yang belakang. Tapi kalau warga bayar iuran sampah tetap gitu? Bayar. Tiap bulan kita bayar. Tiap bulan tetap wah gitu ya? Oh ini teh 2 kecamatan, Buah Batu sama Rancasari. Rancasari, 2 kecamatan ini ya. Wah. Bener, dan ini alhamdulillah ini KDM gerak cepat, gercep untuk membersihkan tumpukan sampah yang sebenarnya ini udah dikeluhkan warga dan pedagang di sini mungkin karena bau dan penyakit juga gitu kan, penyakit juga ya, sumber penyakit ya. Dan mudah-mudahan mungkin ke depannya ini katanya pada nggak mau, udah kotor. Apalagi kalau habis turun hujan pasti udah becek banget lah gitu kan. Iya sih. Nah, ada informasi nggak Bu, kalau misalnya ini mau dibangun tempat pengolahan sampah kayak insentor gitu? Di sana Pak. Sudah ada ya? Udah ada di sana. Tapi, iya, tapi maksudnya berfungsi nggak gitu? Belum. Oh, Jadi belum. mah sambil berjalan aja. Masih sambil berjalan aja. Nanti kalau ini udah beres, Ya, oh itu alatnya datang. betul. Tapi gini Bu ya, ini mah info aja bahwa Sari Mukti itu kan TPA ya, tempat pembuangan sampah akhir gitu ya. Itu sebenarnya udah ditutup, apalagi nanti bulan Agustus sudah tutup total. Nah ini sebenarnya untuk pengolahan sampah yang di sini kalau berjalan udah bagus banget. Soalnya kalau enggak, ini bakal kayak gini lagi Bu, Iya. gitu. Bakal kayak gini lagi teman-teman. Makanya kemarin kayak Pak Gubernur kayak gitu. Ya, oh gitu, ngasih info juga gitu ya. Bisa sampai 7 ton penggilingan itu. 7 ton, wah banyak banget atau 7 ton mah. Keren. Alatnya ada di sana Bu? Udah ada di sana. Oh. Di apa? Masuk ke sana tuh jalan. Masuk ke sana ya? Oh. Jalannya kayak gini sama. Wah. Harus pakai sepatu buat kayak gini. Baiklah Bu. Alat yang sekarang mah nggak mencapai segitu. Iya, tapi nanti mungkin diganti. Oke. Kan ada kan di sini gitu. Terus ya. Ini masih dibangun lagi yang sebelah sini. Oke. Oh. Bakarannya. Itu ada mobil Oh. gitu, masuk ke sana. Oh, masuk ke sana ya, insentor namanya ya kayak gitu tuh ya. Ini tuh sampai ke belakang masih penuh ya. Penuh. Ini mah. Dan hari kemarin itu udah 15. Kemungkinan sekarang 15 lagi. Ya, nggak tahu Besok berapa. terakhir. Harus beres kan. Mantap, woy. Keren banget. Aduh. Wah, saya mau coba lihat ke sana ya sampai ke belakang. Wow, ya. Wow, teman-teman. Ini belatung-belatungnya aja sampai seperti ini ya. Wih. Gila bener. Wow. Dan ini kita bisa lihat ya, teman-teman ya. Wow. Gila pisan. Om. Naon nak? Jalan-jalan seru. Oh, jangan. Mohon. Si Akang naon ya? Si Akang naon? Oh. Hampir samil nya. Ya. Oke, teman-teman. Jadi inilah tumpukan sampah yang sudah menggunung ya. Sampai seperti ini dan katanya di belakang itu sampai hampir 1 tahun belum terangkat gitu ya. Dan ini bisa kelihatan ini benar-benar sangat jorok, sangat kotor teman-teman ya. Dan ketika kemarin KDM datang disidak langsung dan ini bisa langsung diselesaikan dengan sidak gitu ya, dengan
langsung tindakan untuk membersihkan sampahnya gitu ya. Dan ini bisa terlihat beko yang ada di depan teman-teman ya. Nah ini bekonya udah mulai bergerak gitu teman-teman ya. Wow. Ini aromanya di sini udah, wah, gila, menyengat sekali ini. Nah, kalau Bapak dari Dinas LH atau kebersihan, Pak? Oh, kebersihan pasar. Kebersihan pasar. Ini mah tanggung jawab LH, bukan tanggung jawab pasar kayak gini mah. Kayak begini mah ya. Tapi sudah ada tindakan sebelumnya gitu, belum? Ada. Nggak ada. Yang diangkut itu berarti yang hanya di depan-depannya aja. Di depan. Betul ya? Yang belakang mah enggak. Baru inilah gitu ya, baru di ini ya. Baru inilah. Wah. Akan kayak gini mah baru-baru ini. Baru-baru ini ya. Wow, berarti ini sebenarnya sampah menumpuk udah wow. Itu hampir teman-teman. Wow. Tuh lihat ya teman-teman ya. Dan ini kayak baunya. Wah, ini mantep banget ini. Dan hari ini udah berapa Pak? Udah berapa tronton? Baru 5 ngisi teh. Baru 5 tuh udah terisi penuh semua? Udah 5 ya? Hari kemarin 15 ya? Hari kemarin 15. Lebih ya? Lebih 15. Wow. Tapi ya sama yang kecil. Sama yang kecil lebih ya? Bisa lebih ya? Wah, tapi bisa terlihat ya teman-teman udah mulai terselesaikan dengan taktis gitu ya. Dalam artian tindakannya sudah langsung bisa dieksekusi dan sekarang sedang pengangkutan gitu teman-teman ya. Wow. Nah seperti ini teman-teman ya. Wow. Ini bekonya masih beroperasi ini. Dan targetnya itu sampai dengan besok ya, 3 hari dikasih target oleh Kang Dedi dan Sekda Jabar, Kang Herman Suryatman, untuk bisa langsung bersih di TPS Ciwastra ini teman-teman. Dan ini menurut info katanya hampir 60 ton ya, 65 ton sampah yang menumpuk ini teman-teman. Dan sekarang sudah mulai wow. Wih. Mantap itu ya. Wow. Udah banyak sekali ya. Wah, buah kali dia buah. Ayo lihat ini insentor. Ya, ya. Wah, mantap ini ya. Dan ini terlihat seperti ini teman-teman ya. Jadi mulai banyak truk-truk pengangkutnya sudah terlihat. Dan ini sudah terlihat juga ada satu truk yang sudah penuh ya untuk mengangkut. Dan rencananya ini besok gitu ya untuk ini apa? Targetnya itu cuma dikasih waktu 3 hari teman-teman. Wih. Dan ini bisa kelihatan ya. Wow. Mantap dia Pak. Wow. Seperti ini ya. Kita akan coba lihat ke belakang untuk mesin insentornya, tapi wah sepertinya, nah itu di teman-teman di sebelah sana ya mesin insentornya, tapi sepertinya akan agak sulit nih, soalnya rada-rada susah juga sih, gitu ya. Nah itu tuh ada, soalnya ini jalannya tuh kayak gini nih, penuh dengan lumpur teman-teman. Ih, wow, lumpur yang sangat tebal. Wow. Dan ini adalah truk-truk pengangkut sampah yang nanti beroperasi untuk membersihkan ya. Dan hari kemarin sudah
15 tronton sampah teman-teman. Coba kita lihat ke sini ya, gas. Dan ini teman-teman ya, TPS dari TPS Ciwastra teman-teman ya. Dan kita akan coba lihat insentor yang ada di sebelah sini ya. Nah ini teman-teman ya, insentornya. Wow. Oh. Dan ini katanya nanti bisa sampai 7 ton per hari gitu kalau nggak salah ya. Nanti kita coba cari info lagi. Seperti ini alat untuk pengolah sampah dari bekerja sama dengan TNI AD katanya ya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi alatnya cukup lumayan besar, tapi belum beroperasi gitu ya. Rencananya katanya sih sekitar 1 bulan lagi lah bisa beroperasi penuh. Dan ini adalah motornya mungkin ya. Oh. Oke. Dan bisa terlihat ya ini beberapa tronton, truk tronton yang sudah mulai bersiap siaga gitu. Wow. Oke, kita lanjut lagi ke depan teman-teman ya. Kita lihat lagi, gas. Mesin insinerator adalah alat yang digunakan untuk memusnahkan sampah dengan cara dibakar pada suhu sangat tinggi. Teknologi ini biasanya dipakai untuk mengurangi volume sampah rumah tangga, limbah medis, hingga limbah industri berbahaya. Secara umum, mesin ini memiliki 2 ruang pembakaran utama. Ruang pertama disebut primary chamber atau ruang bakar utama. Disinilah sampah dimasukkan dan mulai dibakar menggunakan burner dengan suhu tinggi. Di beberapa kota termasuk Bandung, mesin insinerator mulai digunakan untuk membantu mengurangi persoalan sampah yang semakin meningkat setiap harinya. Namun penggunaannya masih terus dikaji, terutama terkait dampak lingkungan dan standar emisi yang aman. Jadi itulah cara kerja, fungsi, dan kegunaan mesin insinerator. Teknologi ini memang bisa menjadi solusi pengurangan sampah secara cepat, tetapi tetap harus dibarengi sistem pengelolaan yang aman agar tidak menimbulkan masalah baru bagi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Oke teman-teman, kita lihat lagi ya. Wow. Kalau di sini sih benar-benar sangat-sangat kotor teman-teman ya. Wih, bisa kelihatan di depan ya. Tronton masih melakukan tugasnya. Masih mengangkut sampah ya, kelihatan teman-teman. Wow. Dan ini kalau misalnya kebetulan bisa direvitalisasi atau dibangun ulang gitu ya untuk TPA-nya, TPS-nya maksudnya, itu mungkin akan bisa lebih bersih lagi ya. Ya mudah-mudahan aja teman-teman, karena kalau seperti ini sih sebenarnya udah sangat-sangat tidak layak sih sebenarnya ya. Wow. Nah ini keluar lagi dinas LH tuh teman-teman ya. Dan ini salah satu yang dikeluhkan oleh warga itu yaitu baunya, kemudian juga ya ini menimbulkan penyakit teman-teman ya.
di sisi lain warga masih dipungut iuran sampah ya, padahal sampah menumpuk di sini gitu. Yang pada akhirnya gubernur turun tangan langsung untuk mengeksekusi gitu, untuk membersihkan tumpukan sampah yang sudah bertahun-tahun katanya ya. Itu ada yang setahun lebih di sana, kemudian ada yang 5 bulan gitu ya. Artinya mungkin ini sudah terbengkalai menahun gitu ya. Dan alhamdulillah sekarang setelah KDM turun tangan, ini bisa langsung dibersihkan teman-teman ya. Keren banget lah pokoknya. Mantap ya. Oke, kita coba lihat ke sini lagi, dan ini adalah aktivitas di Pasar Ciwastra ya teman-teman. Kontainernya sedang menunggu giliran teman-teman tuh, karena yang satu udah mulai penuh ya. Terlihat di sana udah mulai penuh satu, menunggu giliran. Wow. Wih. Oh, apa itu? Dan terlihat ya teman-teman, ini begitu sangat kotor jalannya gitu ya. Untuk masuk ke sini aja ini aromanya udah menyengat banget ya. Dan ini udah lumayan cukup lama ya, udah setahun lebih lah gitu. Dan sekarang sudah mulai dibersihkan oleh Gubernur Aing langsung, dan kerjasama dengan Dinas LH Kota Bandung, kemudian juga ada Sekda Jabar kemarin ya, Pak Herman Suryatman juga terlibat langsung gitu untuk membersihkan, dan diberi target sekitar 3 hari gitu ya. Dan mudah-mudahan setelah 3 hari bisa langsung selesai. Hari ini rencananya sekitar 15 tronton lagi, plus mobil-mobil kecil kayak gini lagi ya. Wow, mulai bergerak teman-teman nih. Sedang berkoordinasi untuk keluar dari area Pasar Ciwastra teman-teman ya, dari TPS Pasar Ciwastra ini. Dan mungkin ini akan menunggu giliran untuk mengangkut sampah ya. Terlihat sudah banyak sekali mengantri, ada sekitar 1, 2, 3, 4, 5, 6 tronton teman-teman ya. 6 truk kebersihan yang gede-gede banget ini teman-teman ya. Karena satu truk ini mungkin mengangkut sekitar berapa ton mungkin ya, kapasitasnya, volumenya. Dan ini sudah disiapkan beberapa truk pengangkut sampah yang jumbo gitu, yang dari Dinas Lingkungan Hidup. Wow. Oke, kita ke depan ya teman-teman, gas. Kita coba ke belakang ini teman-teman, dan katanya ini yang di sini itu udah hampir 1 tahun lebih nih tumpukan sampah yang di sini ya. Wah, ini baunya aja udah mantap sekali ini. Wah tuh, ini mah ke rumah penduduk ya punya? Ya. Ini mah ke rumah penduduk. Oh. Ke belakang hancur, rumahnya pada hancur semua, ke sana juga sama. Oh, ternyata juga di sini juga ada alat sebenarnya ya. Ini udah lama. Oh, wih, lumayan juga Kita coba ke belakangnya teman-teman, kita mau tahu juga sih. Katanya rumahnya hancur-hancur gitu. Kita coba lihat deh, kita cek ya sama-sama.
Ternyata ini mungkin efek dari hancur juga ternyata ya. Woi, hancur ini teman-teman. Wah. Oke teman-teman, jadi dari video tadi ya, kita bisa lihat sendiri kalau persoalan sampah memang bukan masalah kecil ternyata ya. Dan bukan cuma soal pengangkutan, tapi juga soal pengolahan, kesadaran warga, dan kesiapan sistem di lapangan ternyata ya teman-teman. Semoga rencana pemasangan alat pengolah sampah atau insensor gitu namanya ya, dan penataan kawasan ini benar-benar bisa berjalan maksimal ya, supaya lingkungan jadi lebih bersih, sehat, dan nyaman buat warga maupun pedagang. Kalau menurut kalian gimana nih? Apa solusi seperti ini bisa efektif untuk mengurangi masalah sampah di Kota Bandung? Tulis pendapat kalian ya di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini supaya semakin banyak yang peduli sama kebersihan lingkungan dan perkembangan Kota Bandung. Oke teman-teman, saya pamit dulu ya. Semoga ketemu lagi di video jalan-jalan seru berikutnya. Hatur nuhun dan sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum guys. Jadi kesimpulannya, permasalahan sampah di Pasar Ciwastra sudah menjadi kondisi darurat karena penumpukan sampah selama berbulan-bulan menimbulkan bau menyengat, lingkungan tidak sehat, hingga potensi banjir bagi warga sekitar. Meskipun pedagang dan masyarakat tetap membayar iuran sampah, pengelolaan dan pengangkutan dinilai masih belum maksimal. Persoalan ini juga diperparah karena sampah tidak hanya berasal dari pasar, tetapi juga dari wilayah lain seperti Rancasari dan Batu Nunggal. Untuk mengatasi masalah tersebut, dibutuhkan solusi jangka panjang melalui sistem pengelolaan sampah mandiri di setiap kelurahan dengan dukungan teknologi pengolah sampah seperti insinerator dan mesin pengolah sampah. Rencana pemasangan beberapa unit alat pengolah sampah diharapkan mampu mengurangi ketergantungan pada TPA Sarimukti, menekan biaya transportasi, sekaligus mengolah sampah menjadi produk yang lebih bermanfaat. Selain itu, pemerintah diminta mempercepat pembersihan, meningkatkan kinerja petugas kebersihan, serta menata kawasan pasar agar Bandung dapat menjadi kota yang lebih bersih, sehat, dan tertata. Terima kasih banyak sudah menonton video Jalan-Jalan Seru, dan jangan lupa dukung terus channel Jalan-Jalan Seru dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum.